Saya melihat they built what I call a covenant house. Nah ini nanti saya tarik di situ ya. Apa itu yang dimaksud dengan covenant house gitu. Supaya nanti saudara bisa mengerti apa yang bisa membuat itu jadi kuat gitu. Jadi posisinya tuh bukan yang gini. Ya kalau bisa ya dicoba, kalau nggak bisa ya sudah apa boleh buat. Tapi instead kayak memang udah decide from the beginning gitu. This is what I want. And I will do it at any cost gitu. Saudaraku, hari ini kita merayakan satu momen yang berbahagia. Karena sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Keluarga Allah Global, saudaraku, tepatnya kemarin kita merayakan Golden Wedding Anniversary dari gembala senior kita, Pastor Obaja Tanto Setiawan. Dan kita bersuka cita, saudaraku, saya kemarin mengutip apa yang Pastor Obaja sendiri tulis, saudara, di WhatsApp ucapan terima kasih yang beliau tuliskan. Ada tulisan itu yang menggelitik dalam hati saya. Beliau menyampaikan seperti ini bukan perayaan 50 tahun keberhasilan pernikahan kami. Tapi ini perayaan 50 tahun kesetiaan Tuhan dalam hidup keluarga kami, yang terus menggandeng tangan kami, yang terus memampukan sehingga tetap kokoh, tetap kuat, Pak. Kalau dipikir-pikir, saudaraku, 50 tahun itu bukan waktu yang cepat ya. Kalau saudara kalkulasikan 1 tahun ada 365 hari, dikali 50 tahun itu berapa, Pak? 18.250 hari hidup bersama. Artinya di dalam 18.250 tadi, Bu, boleh gak saya ngomong? Ada ribuan masalah dan tantangan yang dihadapi bersama. Betul ya, Pak? Artinya di dalam 18.250 hari tadi, Bapak Ibu, bolehkah saya juga ngomong? Ada keputusan untuk mengampuni yang terus-menerus dibuat di sana. Bahkan ada ribuan alasan untuk kepengen nyerah. Tapi tetap memutuskan terus maju. Jadi saya rasa 50 tahun adalah waktu yang memang layak untuk dirayakan. Gereja kita, saudaraku, memutuskan mengambil momen ini sebagai satu momen yang baik, Bapak Ibu. Kenapa kok dirayakan bersama seperti ini? Satu ucapan syukur bahwa leader kita, gembala senior kita sudah meletakkan fondasi dan contohnya. Senggol kiri kanan. Kalau Pastor Obaja bisa, saya juga bisa. Amin ya, boleh yang paling keras. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yuk. Yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa sih yang membuat sebenarnya sebuah pernikahan itu bisa kokoh gitu? Karena tidak semudah itu juga Bapak Ibu. Menjalankan waktu yang begitu panjang itu dan tetap kokoh gak semudah yang kenyataan kita hadapi gitu. Terus pertanyaannya kenapa Pastor Obaja bisa gitu. Tetap menjaga di dalam kehidupannya, tetap kokoh. Sejauh yang saya lihat dalam kehidupan mereka, mungkin kalau saya bisa simpulkan Bapak Ibu, ada satu jawaban ini buat saya gitu. Saya sering melihat itu di dalam kehidupan, maaf, karena mereka berdua adalah papa mama mertua saya ya gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat dari jauh, jadi mungkin kalau melihat dari jauh kan munculnya baik-baiknya aja. Tapi ketika saudara melihat dari dekat dan saudara akan melihat the real one gitu. Tapi satu ini yang saya temukan Pak, mereka memang memutuskan untuk menyelesaikannya sampai akhir. Saya melihat
They built what I call a covenant house. Nah, ini nanti saya tarik di situ ya. Apa itu yang dimaksud dengan covenant house gitu? Supaya nanti saudara bisa mengerti apa yang bisa membuat itu jadi kuat gitu. Jadi posisinya tuh bukan yang gini. Ya kalau bisa ya dicoba, kalau nggak bisa ya sudah apa boleh buat. Tapi instead kayak memang udah decide from the beginning gitu. This is what I want. And I will do it at any cost gitu. Saya akan lakukan itu sampai titik terakhir. Nah, yang membedakan sebuah rumah itu rumah dengan covenant house itu di sini Bapak Ibu. Covenant house itu adalah sebuah keluarga yang memang mengikat perjanjian dengan Tuhan, Bu. Rumah ini memang sudah mengambil keputusan mengikat perjanjian, make a covenant with God. Ketika dua pasangan, saudaraku, satu pasangan suami istri mengikat perjanjian dengan Tuhan, mereka itu bukan hanya memutuskan untuk satu atap, tetapi mereka memutuskan menyembah satu Tuhan. Itu perbedaannya gede banget Bapak Ibu. Mereka bukan hanya memutuskan untuk berjalan melalui kehidupan mereka bersama, tetapi mereka memutuskan berjalan bersama Tuhan. Bukan dua menjadi satu kemudian membangun masa depan bersama saja, Bu, tetapi membangun masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Perbedaannya di mana, Pastor? Keterlibatan Tuhan di dalam setiap aspek lah yang membuat pernikahan itu jadi kuat. Make sense ya? Sampai di situ. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat untuk melandasi dulu firman Tuhan hari ini. Apa sih yang membuat sebuah pernikahan itu bisa kokoh dan bisa langgeng gitu, Pak? Bisa tetap bertahan menghadapi banyak sekali godaan lah, tantangan lah, masalah lah. Apapun itu. Saya ajak ya, kita buka dulu Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-19 sampai ayat 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Boleh nggak sih Bapak Ibu senggol kiri kanan katakan kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang. Beneran senggol kiri kanan, depan belakang ditap-tap Bapak Ibu. Biar kenal, nggak ada salahnya kenal kan? Satu gereja masa nggak kenal Bapak Ibu. Kamu bukan lagi pendatang, tapi apa? Anggota keluarga Allah. Jadi. Saya lanjutkan di ayatnya yang ke-20. Ayat ini ngomong gini Bapak Ibu. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Pengajaran yang ada di gereja keluarga Allah ini dibangun atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Gereja ini percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Oke? Ini yang dimaksud, tetapi nggak sampai di situ saja Bapak Ibu. Lihat ini, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru dari apa? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Menurut saudara, ayat ini sedang berbicara tentang apa Bapak Ibu? Guess, it's okay. Tentang apa? Nah, tentang bangunan, tentang rumah, tentang apa lagi? Tentang gereja. Bait Allah zaman dulu itu mereka nyebut gereja itu bait Allah Bapak Ibu. Basically Rasul Paulus sedang berbicara tentang bangunan rohani. Sebuah bangunan rohani yang maaf Bapak Ibu,
survive melalui tantangan, melalui aniaya, melalui banyak hal, bangunan rohani ini Pak, survive sampai detik hari ini, usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Namanya adalah gereja. Wow. Pertanyaannya jadi gini Bapak Ibu. Kenapa nih gereja bisa survive sampai 2000 tahun gitu kan? Apakah karena gereja itu perfect? Hah? Masa? Berapa banyak di sini yang sudah bergereja lebih dari 5 tahun angkat tangan? Lebih dari 10 tahun angkat tangan? Saya rasa yang sudah bergereja lebih dari 5 tahun, apalagi 10 tahun, apalagi 15 tahun, saudara tahu. Gereja tidak sempurna. Setuju? Ya kan? Sebagian dari saudara mungkin sudah pernah ada dari gereja-gereja yang lain juga. Bukti bahwa apa? Gereja tidak sempurna. Saudara datang ke gereja ini, welcome to another imperfection. Saudara. Saya menyambut saudara di sebuah gereja yang tidak sempurna lagi. Saya tanya lagi nih. Apakah gereja bisa bertahan sampai 2000 tahun menurut saudara karena jemaatnya sempurna? Berapa banyak yang sudah pelayanan di sini angkat tangan saudara? Nah, saudara bisa ngomong sama saya sempurna di mananya? There is always a chance Pak. Di dalam pelayanan, gesekan toh terjadi. So, it's not because gerejanya sempurna, it's not because jemaatnya sempurna. Terus kita jadi berpikir dong, apa gara-gara semuanya nggak ada perbedaan? Di sini semua sama semua pemikirannya? Enggak juga. Enggak juga. Lah terus kenapa nih bangunan bisa survive 2000 tahun? Ayat ini tadi ngomong saudara, di ayatnya yang ke-20 tadi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Untuk apa saudara cari contoh yang lain kalau contoh yang satu ini udah membuktikan dirinya 2000 tahun bertahan. Dia bertahan begitu kuat bukan karena kesempurnaan, bukan karena kehebatan jemaatnya, bukan karena semuanya serba sama dan punya pemikiran yang sama. Dia survive selama 2000 tahun karena didirikan di atas dasar batu penjuru yang benar, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Bolehkah saya mengambil kesimpulan? Berarti kalau kita mau, ini udah 2000 tahun, pernikahan Pak Obaja baru 50 tahun sudah. Bolehkah saya mengambil kesimpulan kalau kita kepengen bisa survive that long, batu penjurunya harus benar. Fondasinya harus benar. Landasannya harus benar. Pertanyaannya sekarang, landasan yang mana nih yang saudara bangun dalam hidup saudara? Apa yang jadi landasannya apa selama ini? Karena kadang sangat mudah loh orang Kristen tuh ngomong, ya pasti Yesus lah pastor. Pasti Tuhan. Itu saya rasa semuanya akan ngomong hal yang sama. Masa saya landasannya bukan Tuhan pastor, landasannya apa? Tapi saudaraku, your action speak louder than your word. Ada sebagian orang literally landasannya adalah uang. Karir, pencapaian. Segala sesuatu dinilai dari uang, dinilai dari pencapaian. Tapi kalau itu yang saudara jadikan landasan, maka saudara akan rela mengorbankan kesehatan, saudara akan rela mengorbankan integritas, saudara akan rela mengorbankan apa? Jiwa saudara, yang penting uang. Enggak lah pastor, saya enggak sejelek itulah pastor, saya tahu lah kalau landasannya uang ya enggak baik. Tapi pernah dengar kata-kata ini enggak Bapak Ibu? Saya kerja, saya banting tulang, saya susah payah, semuanya apa toh pastor kalau enggak demi anak. Pernah dengar kata-kata itu? Terdengar rohani loh.
terdengar baik loh. Kami ini kayak gini nih semua demi masa depan kami bersama, Pastor. Demi pasangan, Pastor. Saya berjuang habis-habisan demi pasangan. Supaya kami bisa hidup dengan layak, hidup dengan baik. Pernah dengar kata-kata itu? Pastor, what's wrong with it? Apa salahnya kami berjuang demi anak? It's not wrong, tapi jangan dijadikan batu penjuru. Jangan dijadikan fondasi. Berapa banyak di sini anak-anak saudara sudah ada di usia ABG? Boleh lambaikan tangan saudara? Oke. Saya melihat anak-anak yang orang tua yang anak-anaknya sudah ABG. Ketika anak saudara kecil, saudara bisa dandanin mereka, saudara bisa suruh mereka pakai baju apapun dan they look cute. Oke? Akan ada waktunya mereka sudah punya maunya. Dan ketika maunya mereka tidak seperti yang saudara harapkan, kita bisa kecewa Bapak Ibu. Saya punya 2 ABG di rumah, and 1 lagi yang coming soon saudaraku. Dulu ketika mereka kecil Bapak Ibu, saya bisa berikan mereka dress, and they look cute, and I'm so happy. Saya bisa pasang-pasangin, nanti bajunya apa, kuncirnya apa, tasnya apa, and it's so cute. Tapi sampai di satu titik tertentu Bapak Ibu, itu bagian dari sebuah proses mereka menjadi dewasa. Now, they stand for their own. Sekarang mereka sudah bisa ngomong, Pak. Aku gak suka pakai rok. Aku gak suka disuruh gini. Aku gak mau gitu. Dan tiba-tiba semua impian yang sudah saudara susun itu runtuh serentak, saudaraku. Does it make sense? Pastikan saudara membangun di atas dasar yang benar. Karena kalau dasarnya gak benar, Bapak Ibu, di dalam situasi yang baik, everything is gonna be good. Kalau keadaan baik-baik, Pak, semua baik, suami istri itu kayak lovey-dovey. Wah, I love you more, I love you most. Kan seperti itu. Tapi tiba-tiba saya menemukan suami istri yang ketika ekonomi mulai goncang, proses mulai terjadi. Sekarang kata-katanya berubah. Pastor, kasih saya sudah dingin. Saya sudah tidak bisa lagi mencintai. Itu orang yang sama yang bilang sama pasangannya sebelumnya, I love you more, I love you most. I love you to the moon and back. Saudara bisa melihat? When everything is good, semuanya itu nggak akan muncul Bapak Ibu. Tetapi ketika badai, Alkitab mengatakan apakah sesuatu dibangun dari pasir ataukah dibangun dari batu karang, ketahuannya bukan situasi baik. Tapi ketika badai datang, hujan lebat turun. Maka saudara akan bisa melihat tiba-tiba landasan, fondasi, batu penjuru Pak, itu punya peranan besar untuk memastikan bangunan itu tetap kokoh, tegak, berdiri sampai akhir. Yang sepakat boleh saya dengar kata amin. Mana yang saudara pilih? Bolehkah saya bertanya? Bikin bangunan Bu yang cepat naik tapi cepat roboh? Atau it's okay, saudara butuh waktu untuk membangun, tapi bangunan itu semakin kokoh, kian lama, kian naik, semakin tinggi. Yang mana yang saudara pilih? Kokoh, kian lama, naik, semakin tinggi. Boleh nggak saya ajak, yuk pastikan dasarnya, fondasinya, batu penjurunya benar. Dan Efesus Paulus berkata, bangunlah di atas batu penjuru Yesus Kristus Tuhan.
Satu kali saudaraku ada sebuah apartemen di Shanghai, 13 lantai sudah berdiri sangat cantik Bapak Ibu. Semua orang sudah menanti-nantikan akan seperti apa nantinya tinggal di apartemen itu karena apartemen ini terasa sangat cukup mewah. Dari luar terlihat gedungnya begitu kokoh dan begitu cantik Bapak Ibu. Orang-orang tuh sudah menantikan kapan nih udah mulai siap untuk di launching seperti itu. Alangkah kagetnya di tahun 2009 saudaraku, Lotus Riverside di Shanghai saudara. Apartemen itu tidak ada gempa, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada angin saudaraku. Tiba-tiba gedung yang begitu tinggi itu roboh ke samping Bapak Ibu. Orang menjadi kaget gitu, kenapa? Dan robohnya itu bukan kayak apa sih, kayak runtuh hancur, bukan Bapak Ibu. Seperti batang pohon itu loh, yang bruk gitu. Akhirnya selidik punya selidik Bapak Ibu, dicari alasan kenapa kok bisa bangunan yang begitu kokoh, bangunan yang terlihat begitu bagus kok bisa roboh. Apakah penyebabnya karena cara membangun di atas itu yang salah? Ternyata bukan Bapak Ibu. Masalahnya sepele. Mereka tidak memperhitungkan dengan baik fondasi dan kesolidan tanahnya. Jangan buru-buru naik atas ya Bapak Ibu. Halo? Para pelayan Tuhan? Orang Kristen suka melayani tapi fondasinya rapuh loh. Saya tidak mengatakan melayani tidak baik. Saya mengatakan kalau engkau melayani pastikan fondasimu kuat. Engkau melayani bukan karena apa? Hype. Kemarin Ministry Expo. Yeay! Aku mau ikut gitu. Nanti ketika satu persatu rontok, aku nggak mau lagi lo melayani. See? It's not because of the hype. Jangan karena, aku suka gerejanya, pastornya keren, seru. Nanti kalau sudah ada another yang lebih keren, kalau ada tempat yang lebih seru, kalau ada yang mungkin lagi hype lagi, so what? Pastikan fondasimu kokoh. Sekarang saya tarik saudara lagi, Pastor, kalau gitu bagaimana saya membangun fondasi yang kokoh di atas Kristus Yesus? Aplikasinya dalam kehidupan saya untuk membangun fondasi yang kokoh itu kayak apa? Saya bagikan 3 poin ya Bapak Ibu. Sehingga nanti di dalam kehidupan saudara, ini bisa saudara aplikasikan di pernikahan, ini bisa saudara aplikasikan di perusahaan, ini bisa saudara aplikasikan di kelompok sel, di dalam pelayanan, di banyak sisi saudara. Yang pertama, ketika saudara mengatakan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dari tadi kan kita bicaranya batu penjuru, cornerstone. Apa sih itu batu penjuru kan gitu pertanyaannya. Apakah saudara pernah melihat batu penjuru kan gitu? Nah apa si batu penjuru itu apa? Tugasnya itu apa saudara? Batu penjuru, saya nggak tahu apakah ada gambarnya multimedia, boleh dimunculkan kalau ada. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan ketika sebuah bangunan akan dimulai, Bapak Ibu. Basically itu seperti inilah saudaraku, tapi batu penjuru itu di dalam ya. Jadi bukan yang nampak di luar, actually. Pertama kali sebuah bangunan itu akan dibangun, buat saudara yang membangun rumahnya dari nol, itu biasanya nanti akan ada peletakan batu pertama. Nah, di sudut dia ditaruh, itulah batu penjuru. Oke? Ada gambaran saudaraku, kalau di Indonesia kita nyebutnya peletakan batu pertama. Nah, batu penjuru itu sendiri Pak, dia memang diletakkan paling awal. Sebelum semuanya ada Bu, sebelum bangunan itu jadi, dialah yang pertama. Oke ya, artinya
Kalau saudara mengatakan Yesus batu penjuru dalam keluargaku, Yesus harus ditempatkan nomor 1. Boleh saya ganti enggak? Yesus harus jadi alfanya. Dia alfa, dia omega. Dia harus jadi alfanya. Dia harus jadi yang pertama diletakkan. Maksudnya gimana, Pastor? Saya kan juga Yesus nomor 1. Nanti dulu. Coba ya, uji perkataan saya ini. Ada banyak orang Kristen, instead of jadiin Yesus alfa, mereka jadiin Yesus apar. Pastor, apalagi itu? Apar itu silakan multimedia. Apar itu kayak gini, saudara. Ini apar. Kita sepakat dong, apar penting. Tapi apar nggak pernah ditaruh pertama. Saudara tahu kapan apar ditaruh? Setelah semuanya dibangun, setelah semuanya sudah diletakkan, setelah kita taruh semua yang kita pikir benar, aparnya baru masuk. Yesusnya baru ditaruh. Pluk. Oke? Dan kenapa saya katakan banyak orang Kristen menjadikan Yesus seperti apar? Apar ini, saudaraku, tidak akan dicari sampai terjadi kebakaran. Does it sound familiar? Mulai terasa ini enggak? Yesusnya dicari kalau sudah ada masalah. Nanti baru enggak tahu orang ngeributin ini apar sampai enggak bisa buka. Enggak tahu caranya buka. Dia sudah terlalu berdebu sampai-sampai saudara sudah tidak mengingat kapan dia dibeli. Pada saat dibutuhkan dibuka, udah enggak keluar, expired. Yesusmu jadi alfa atau jadi apar? Karena pada saat semuanya baik-baik, banyak orang Kristen ngomong, aduh disuruh berdoa, Tuhan kan tahu isi hati saya ya Pastor ya. Saya capek Pastor, udah seharian Pastor, saya skip dulu ya, seminggu ini gak doa. Tapi nanti besok minggu saya ke gereja kok. Saya tuh sering ngomong gini, kenapa ya orang Kristen tuh kok selalu Tuhan tahu hatiku, Tuhan tahu. Kapan saudara tahu hatinya Tuhan ganti gitu? Kenapa kok selalu excuse-nya Tuhan tahu kok, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha pengampun. Kapan saudara gantian pengen ngertiin hatinya Tuhan? Sadari bahwa yang namanya batu penjuru, cornerstone, itu harus diletakkan yang pertama. Bukan setelah yang lain, dia additional. Yesusmu bukan pelengkap. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Tidak boleh jadi pelengkap. Dia nomor 1. Buat saudara yang belum terlanjur menikah. A little advice. Sedikit nasihat dari seorang hamba Tuhan. Sebelum saudara menikah, yang belum menikah gak usah angkat tangan, saudaraku. Boleh saya kasih sedikit nasihat Bapak Ibu? Yang belum menikah saja? Boleh? Boleh ya, oke. Jangan hanya menikah karena cinta. Katakan kiri kanan, cinta saja tidak cukup. Sorry. Oke. Pastor, maksudnya gimana? Masa saya disuruh nikah Siti Nurbaya? Enggak juga kali Bapak Ibu. Jangan juga saudara menikah bukan karena cinta. Kalau sudah enggak cinta lah terus gimana? Saudara tadi bayangin 18.250 hari tiap bangun tidur. Gitu terus gimana? Kan ya enggak gitu juga kan. Kalau saudara enggak ada cinta di situ tiap pagi mual saudaraku. Enggak hamil tapi mual terus kan ya enggak bisa. Tapi cinta saja tidak cukup. Taruh Yesus sebagai batu penjuru di atas yang lain. Harus nomor 1.
Tapi setelah itu jangan lupa, memangnya rumah bisa jadi hanya dengan batu penjurunya saja. Harus dibangun. Tembok-temboknya harus naik. Sekian waktu yang lalu saya khotbah tentang tembok-tembok ini. Salah satunya, bangun tembok keuangan. Amin ya yang paling keras. Saudara yang cowok-cowok, halo. Saudara nikah dengan anaknya orang. Oke? Itu digedein sama orang tuanya dengan perjuangan. Di rumahnya dikasih makan baik-baik. Kalau setelah ikut saudara dia nggak bisa makan. Nah loh, bisa? Menikah hanya dengan cinta? Nah, tembok-temboknya harus dibangun. Saya nggak mengatakan saudara matre loh ya. No, firman nggak pernah mengajarkan itu. Tapi kalau saudara, khususnya halo yang bapak-bapak, yang cowok-cowok, saudara berani mengambil keputusan untuk menikahi anak orang, tanggung jawab. Harus dibangun tembok-temboknya. Karena kalau temboknya nggak dibangun, turunlah hujan, habislah. Does it make sense? Make sense ya? Terus pastor, kalau udah terlanjur nikah gimana? Buat saudara yang sudah menikah, halo, pakai kacamata kuda. Oke? Yang ada bersama dengan saudara saat ini yang terbaik dari Tuhan. Aminnya yang paling keras. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pastor, sekalipun dia udah jadi gentong, iya. Dia terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengingatkan. Pastor, ini pastor khotbah di gereja, khotbahnya seperti ini. Iya, saya harus mengingatkan. Kalau saudara mau membangun di atas landasan batu penjuru Yesus Kristus Tuhan, mulailah dengan benar. Sebuah hubungan tidak boleh hanya dimulai dari nafsu sesaat. Dalam pelayanan, ini saya tegaskan ya Bapak Ibu, saudara nggak bisa bilang, ini sister saya kok pastor. Main peluk-pelukan, gak ada saudara. Halo? Pastornya gak gaul. Oh ini kan sister. Kata nenek itu berbahaya. Boleh? Gak ada ya sister-sisteran terus kemudian saudara berhak untuk peluk-peluk istri orang? Sorry, di keluarga Allah, I speak very strong about it. Itu bukan sesuatu yang diizinkan Bapak Ibu. Saudara nggak ada tiba-tiba, oh saya kan ini pastor, saya empati, saya mau menghibur. Terus istrinya orang saudara, oh good job, nggak ada loh saudaraku. Nggak begitu caranya. Yang sepakat katakan amin. Dalam pelayanan saudara boleh kompak. Tapi istri orang tetap istri orang. Suami orang tetap suami orang. Saya tahu khotbah seperti ini zaman sekarang. Pastor ngapain sih kok susah-susah begitu. Ini udah gak zamannya pastor. Pastornya gak gaul Gak apa-apa, lebih baik saya jadi orang gak gaul aja Bapak Ibu. Sampai detik hari ini saya masih mempercayai saya menyembah Tuhan yang kudus. Maafkan saya. Dan di gereja Tuhan harus ada batasan yang baik. Karena tidak ada yang namanya orang gila bangun tidur langsung mengambil keputusan. Hari ini aku mau selingkuh. Ceritanya enggak begitu saudaraku. Orang selingkuh itu bukan tiba-tiba dia bangun tidur terus mengambil keputusan pokoknya aku mau cari orang buat selingkuh. Enggak. Orang gila mana? Dimulainya itu dari curhat. Suamimu udah istri cantik kayak gitu enggak dihargai. Coba kalau saya punya istri kayak gitu. Sih?
Saudara jaga aja iblis itu cari segala macam celah, kok apalagi saudara lost tongue. Dalam hal ini ya saudaraku, saya Pak Jo, kami itu berusaha benar-benar sampai di titik Pak Jo tuh ya sampai di titik. Kalau saudara lihat Soho, gereja kita yang ada di Soho, saudara memperhatikan nggak layout? Mungkin nggak terlalu diperhatikan saudaraku. Antara kantor Pak Jo, kemudian kantor saya, tengah-tengah itu masih ada kantor lagi. Bahkan kami berusaha itu kantor dibuat dari kaca. Di sini pun sama Bapak Ibu, kami itu sengaja membuat kantor yang bisa diakses. Dengan satu tujuan, bisa terjaga. Itu dijaga begitu aja selalu ada celah. Apalagi saudara, my bro, my sis. Habis saudaraku. Nanti kalau saya dengan Pak Jo itu punya satu aturan saudara. Apapun itu, kalau istri atau suami alarmnya sudah muncul dan menyampaikan keberatan, kita nggak ada yang ngomong, apa itu kan cuman aku tuh memang orangnya baik kok sama semua orang. Itu nggak ada cerita begitu. Kalau pasangan kita terganggu, lebih baik saudara nggak baik tuh sama yang lain-lain, tapi saudara in a good condition sama pasangan saudara. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Gak ada ceritanya saudara bilang, kayak gitu aja. Itu kan namanya kita bersosialisasi. Gak ada ya Bapak Ibu. Buat saudara yang sudah menikah, dengar ini baik-baik. Sebuah hubungan dilandasi, dimulainya harus dengan benar. Tidak pernah boleh dengan menghancurkan hubungan lain. Maaf Bapak Ibu. Kenapa pastor sampaikan itu? Ada momen-momen di mana saya melayani Samuel Moment Bapak Ibu. Samuel Moment itu retreat untuk anak-anak. Ada satu momen yang saya nggak pernah bisa lupa. Saya melayani seorang anak ini begitu baik Bapak Ibu. Saya ngelihat anak ini aja sampai kayak terharu gitu. Waktu makan ya Bapak Ibu, anak ini tuh beneran bikinin saya roti, pastor lapar, pastor makan. Saudara tahu apa yang dia tulis? Ini yang anak ini ngomong, pastor mau minta saya apa? Pastor mau minta saya dapat nilai 10, boleh pastor. Pastor mau minta saya juara, boleh pastor. Pastor mau minta suruh saya bisa masuk ke sekolah ternama, boleh pastor. Izinkan saya untuk bertemu sekali saja dengan papa saya. Anak ini menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Saudara mau ngomong apa? Jangan saudara menyanyikan lagu seolah-olah jangan pisahkan kami, biarlah cinta ini. Nah, saya kadang tuh pusing saudaraku. Jelas-jelas salah, tapi dinyanyikan lagu sedemikian rupa sehingga saudara menjiwai dan itu terasa benar. Without you realize or maybe you realize, mungkin saudara sadar, yang kau lakukan itu menghancurkan hidup seseorang. Dan izinkan saya mengatakan, kalau di sini ada yang selingkuh, sedang berpikir untuk selingkuh atau apapun itu saudaraku. Maaf, firman sampaikan. Kimi siapapun. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Kalau sampai ada di antara saudara, toh sempat jatuh di situ. Come on, berbalik, datang ke Tuhan, kembali lagi, lakukan yang benar. Yang sepakat sekali lagi aminnya boleh yang paling keras. Bangun di atas fondasi batu penjuru Yesus Kristus. Artinya gimana? Mulai dengan benar, jalani dengan benar, selesaikan sampai akhir dengan benar. Sepakat Bapak Ibu? Itu yang pertama ya.
Yang kedua, batu penjuru seperti namanya saudaraku, dia diletakkan pertama dan setelah itu dia menjadi acuan untuk batu-batu berikutnya itu diletakkan. Jadi setiap kali seseorang itu mau membangun setelah batu penjuru itu diletakkan, dia harus ngeliat si batu penjuru ini, kemudian memastikan sudut peletakan batu berikutnya itu harus sesuai dengan si batu penjuru ini, Bapak Ibu. What do you mean, Pastor? Ada banyak orang too much compromise. Terlalu banyak kompromi. 1% aja nggak apa-apa, Pastor, kan cuma 1%. Kita kan ya hidup di dunia toh, Pastor. Mau gimana lagi? Saya tuh pernah diketawain orang, saudaraku, gara-gara saya ngobrol dan saya bilang, ketika, saudara masih ingat nggak cerita saya nemuin jam harga hampir 1 miliar? Terus saya memutuskan untuk nggak saya ambil tapi saya masukin. Terus jemaat pada kepo tanya, itu jamnya mereknya apa, Pastor? Saya salaman di depan itu, tanyanya bukan yang lain-lain, tanyanya itu jamnya mereknya apa, Pastor? Hotelnya apa? Mana tahu saya besok nginep di sana juga gitu. Saya tuh sampai geli, saudara. Oh, jemaat lucu juga ya pemikirannya gitu. Saya tuh pernah ketika saya ceritakan itu ada satu orang tuh yang ngomong sama saya dan dia ketawa, oh kalau saya ambil gitu. Ngapain? Ya kalau kamu nggak ngambil apa nggak diambil orang lain? Apakah saya mengatakan bahwa kalau itu orang ambil dia dosa? Apakah saya mengatakan kalau saudara menemukan uang jatuh dan tidak ada tuannya, saudara ambil dan masukkan ke kantong, apakah itu dosa? Tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. The point is not that. Ada satu ayat tuh ngomong kayak gini. Cerdiklah seperti ular. Artinya apa? Di sini saudara harus ngelatih mind saudara, pikiran saudara untuk cari 1001 jalan di saat tertutup jalan. Betul? Tapi yang masalah dengan ayat itu ditambahin setelahnya. Dengan pikiran yang seperti itu, ininya harus tulus seperti merpati. Dulu I used to think that it's impossible. Ininya dilatih untuk cari 1001 jalan loh. Maka di setiap keadaan ini akan kalkulasi jalan. Tapi ininya disuruh tulus seperti merpati. Kalau saudara tidak melatih zero compromise, inimu tidak akan bisa tulus seperti merpati. Yang ada inimu lebih tricky dari ular. Kalau saya ditanya, Pastor, why you do what you do? I just want to maintain ininya tidak jadi ular. Yang sepakat katakan amin. Karena firman memang ngajarin ininya harus disuruh cerdik. Saudara ngadepin apa? Serigala, saudara ngadepin yang di sekeliling saudara, domba di tengah serigala, kata firman Tuhan lah kalau saudara nggak cerdik seperti ular, dimakan tuh sama serigala. Betul? Tapi yang satu masalah dengan ayat itu adalah tambahannya itu loh Bapak Ibu. Ininya harus tetap tulus seperti merpati. I struggle with it. Sampai saya menemukan, saya menyadari every single day, ini ya saudaraku ya, harus dibersihkan terus. Kadang itu bahkan sampai di titik yang bikin saya sebel Bapak Ibu. Sebagian orang akan ngomong sama saya, Pastor itu kan berkat Tuhan gitu. Ya whatever ya saudaraku. Saya tuh berkali-kali ngalami yang seperti itu saudara. Berkali-kali. Saya bayar, sih. Saya bayar, nggak semua orang kalau bayar itu kan ngitung satu-satu toh Bapak Ibu. Jujur loh, kadangkala kalau sudah ini ya kita bayar nggak lihat ya udah bayar aja kan. Cuman ketika saya bayar memang ada something off gitu loh. Kayaknya tadi saya ngasih berapa kok kembali berapa ya. Saya hanya berpikir kok, wow restoran ini murah sekali. Saya mikirnya gitu aja gitu saudara. Kok murah sekali ya gitu. Tapi setelah sampai rumah saya penasaran.
kok nggak masuk akal sih? Masa sih saya ngasih segini kok kembalinya segini gitu. Akhirnya saya hitung saudara, gara-gara perasaan tadi saya hitung. Dan benar saudaraku. Saya dikasih kembalian yang tidak seharusnya kembalian yang sebenarnya. Posisinya saya udah pulang rumah. Jengkel nggak coba? Tapi suara itu berbicara, Nita, kembalikan. Saya malah keluar uang loh saudaraku. Balik lagi ke restorannya saya harus kembaliin itu uang. Jengkel kan? Tapi kalau itu tidak saudara jaga, saudara akan terus mengembangkan alasan demi excuse, demi excuse, demi excuse. You might not agree with me and I'm okay with it. Saya okay dengan itu. Pernah satu kali saudaraku saya membawa anak-anak saya pergi ke namanya toko namanya Build-A-Bear. Ini yang ibu-ibu tahu ya. Itu kayak dream store gitu buat anak-anak kecil gitu. Ini toko tuh bikin boneka, mereka sendiri bikin boneka mereka sendiri gitu. Nah anak saya beli, kita once again, kita bayar kan ya bayar ya Bapak Ibu. Yang masukin barang aja kan kasir bukan kita gitu. Setelah semuanya dibawa pulang, lah ini lagi gitu. Sudah dibawa pulang, dikeluarinlah itu barang. Muncullah percakapan, ini punya siapa ya? Ini punya siapa? Kita nggak beli, ada 4 item tambahan yang kita tidak beli dan dimasukkan di dalam kantong itu. Reaksi normal saudara apa? Yes, puji Tuhan. Betul? Tapi bagaimana ketika suara itu lagi-lagi berbicara, Nita? Kembalikan. Saya sudah di rumah. Satu hal yang saya tahu dalam perjalanan saya berusaha yang terbaik melakukan itu Bapak Ibu. Tuhan saya tidak pernah merugikan saya. Again and again in my life, saya melihat Tuhan membalasnya dengan cara-cara yang tidak terduga, tidak saya pikirkan. And every single time itu tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya membuat saya terharu kepada Tuhan saya. Oh, melakukan firman tidak pernah rugi. Sekalipun sesaat terlihat seolah-olah itu bukan populer untuk dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Batu penjuru tidak bisa dilihat Pak. Tapi dia menopang seluruh bangunan. Bukan apa yang dilihat manusia itu yang menentukan hidupmu. Tapi yang tidak dilihat dan hanya Tuhan yang melihatnya, itu yang menentukan hidupmu. Jangan bangun dirimu atas dasar apa yang dilihat mata saja Bapak Ibu. Karena kita ada di zaman sosmed tuh. Saya tuh gak habis pikir. Zaman sekarang tuh orang mau makan aja ada keharusan difoto dulu gitu sudah. Saya tuh bingung gitu. Kenapa ya mesti begitu gitu? I think betapa melelahkannya gitu. Makan kok harus di-syuting. Apa harus di-syuting gitu? Saudara tahu hari yang paling menyenangkan buat saya ketika itu semua dihilangkan saudaraku. I can just eat whatever tanpa saya harus syuting itu. But it's because social media lah saudaraku. Ada banyak orang kadang ngomong sama saya, Pastor itu sayang loh kalau nggak di-syuting tuh, wah bagus banget loh Pastor nggak ini. Can I just enjoy it gitu? I mean like, kenapa saya harus enjoy sesuatu dan membagikan itu kepada semua orang gitu? Memangnya salah kalau saya enjoy aja titik gitu? Karena kita hidup di dunia yang seperti itu, saya tidak menyalahkan, saya tidak mengatakan itu semua salah ya saudaraku ya. That's okay, if you wanna do it that's okay. Tapi ini poin saya. Tidak semua yang dilihat mata itu yang menentukan saudara.
sering yang dibangun dengan disiplin, ketekunan, yang tidak mengenakkan, yang tidak dilihat oleh mata. Sering ketika kau harus bangun pagi-pagi hari, sering ketika kau harus menata hidupmu, sering ketika kau harus mendisiplin doa dan baca firman, sering ketika kau berpuasa dan gak ada yang lihat, itu yang menentukan.